Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Hari ini kita sampai kepada tema atau topik yang terakhir dari seri khotbah God is in Control. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dina Sudarmanto Latumahina dari Batu Malang. Ibu Pendeta Dina adalah salah seorang staf dari Yayasan Penginjilan di Batu Malang, tapi juga sekaligus menjadi dosen dari Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Doa saya kiranya Tuhan memakai Ibu Dina lagi hari ini, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, kita semua diberkati lagi oleh Tuhan, dikuatkan oleh firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi, ada kesempatan untuk beribadah bersama, walaupun secara online. Kami ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu Ibu Pendeta Dina yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, supaya kami semua tanpa terkecuali kami dilawat oleh firman-Mu, kami diberkati oleh Engkau lagi, dan kami semua bisa merasakan kekuatan dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini, di ruangan ini, Engkau ada di ruangan, di rumah, di tempat Ibu Dina menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga ada di ruangan, di rumah kami masing-masing, semua yang mengikuti mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Terima kasih Tuhan, bekerjalah, beracaralah, seluruh rangkaian ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan.
Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan melayani pada hari ini. Tapi sebelum berkhotbah, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami percayai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa sampai hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu tiap-tiap minggu yang disampaikan kepada kami. Kami bersyukur dalam segala keadaan Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema khotbah pada pagi hari ini adalah apakah Allah masih pegang kendali? Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Saya akan membacakannya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, dan janganlah engkau mengulurkan tangannya terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub, Bapak Ibu, kita akan bertanya banyak sekali pertanyaan sekitar Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Ayub yang begitu parah, yang begitu menyedihkan secara manusia. Beberapa pertanyaan penting yang diberikan oleh kita sebagai orang Kristen ketika kita membaca kitab Ayub. Tetapi juga mungkin ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Pertanyaan itu bisa berupa pertanyaan yang sangat mendalam, yang sangat penting, yang sering kita katakan. Kita selalu bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa orang percaya? Mengapa orang baik? Mengapa orang yang saleh? Mengapa orang yang jujur? Mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan bisa mengalami penderitaan? Masih mengalami penderitaan. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Allah itu baik? Atau ada pertanyaan lain ketika orang menghadapi penderitaan, dia akan bertanya, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Allah sebenarnya ada di mana? Apakah dia memperhatikan keadaan kami? Apakah mungkin kita sebagai orang percaya masih bisa berbicara tentang kasih Allah, berbicara tentang kebaikan Allah, berbicara tentang belas kasihan Allah, berbicara tentang pemeliharaan Allah, berbicara tentang keadilan Allah ketika kita sedang menderita? Atau dari sisi pastoral, jika kita melihat saudara kita sedang menderita seperti Ayub, apa yang dapat kita lakukan? Apakah mungkin saya dapat menolongnya? Kata-kata seperti apa yang dia perlukan? Tindakan seperti apa yang harus saya lakukan untuk menolong saudara saya itu? Bapak Ibu, ada kisah tentang seorang anak berusia 9 tahun. Ketika tsunami melanda Aceh, anak tersebut hanyut sampai ke laut. Ia memegang sebatang pohon selama 5 hari. Nah, sungguh ajaib dia dapat bertahan hidup.
karena dia tidak mempunyai makanan dan minuman. Akhirnya ada satu perahu nelayan yang menyelamatkannya. Seluruh keluarganya hilang, rumahnya juga tidak ada. Dan pada waktu anak laki-laki ini duduk dalam tenda darurat untuk mendapatkan perawatan medis, dia bertanya, "Allah, di manakah Engkau? Apakah Engkau memperhatikan keadaan saya? Ya. Mengapa Engkau mengizinkan pencobaan ini terjadi sedemikian berat bagi saya? Mengapa Engkau memberi pencobaan ini? Mengapa Engkau memelihara keluarga lain, menyelamatkan mereka, tetapi keluarga saya Engkau tidak selamatkan?" Nah, mungkin pertanyaan anak kecil ini juga menjadi pertanyaan kita sekarang. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan hidup yang berat, kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini?" Mungkin ada juga banyak di antara kita yang mempertanyakan kehadiran Allah dan kemahakuasaan Allah ketika menghadapi ganasnya serangan COVID-19 yang sudah membuat banyak sekali orang mati. Pada saat seperti inilah mungkin banyak orang Kristen, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, menjadi kecewa dan bingung dengan apa yang Allah sedang kerjakan. Bahkan ada yang mungkin marah kepada Allah, walaupun mereka dulunya sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang baik, yang mereka katakan Allah itu baik. Namun hati mereka terus-menerus bertanya, mengapa Allah? Mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Sepertinya mereka merasa Allah meninggalkan mereka dan melupakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apakah Allah masih memegang kendali atas hidup manusia? Pertanyaan ini harus kita jawab. Dan pada hari ini, berdasarkan kitab Ayub, saya mau mengatakan bahwa Allah masih mengendalikan hidup manusia, mengendalikan hidup kita sebagai orang percaya. Apakah Allah masih mengendalikan hidup kita manusia, hidup kita sebagai orang percaya? Saya harus katakan ya dan amin. Dan Bapak Ibu mungkin mau mengatakan, mengapa Ibu mengatakan begitu? Saya punya alasan. Dan Alkitab mengatakannya itu. Alasan yang pertama adalah, mengapa saya mengatakan ya dan amin, bahwa Allah masih mengendalikan hidup manusia, masih mengendalikan hidup orang percaya. Alasan yang pertama, kalau kita membaca kitab Ayub, kita menemukan Ayub pasal 1, pasal 2, dan seterusnya, bahwa Allah yang dipercayai Ayub itu adalah Allah yang maha kuasa. Itulah juga Allah yang kita percayai di dalam dan melalui Kristus Yesus. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dia juga berkuasa atas hidup dan mati manusia. Dia juga berkuasa atas iblis dan setan. Karena dia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk makhluk hidup yang ada di bumi dan ada di surga. Dia Alfa dan Omega, dan dia yang memegang kendali dan otoritas penuh atas hidup manusia, bahkan atas hidup iblis. Allah sebagai pencipta, dia yang menciptakan alam semesta dan semua sistem yang ada. Dia juga yang menciptakan makhluk-makhluk di dunia, termasuk makhluk-makhluk surgawi, yaitu malaikat. Karena itu iblis juga termasuk ciptaannya, karena iblis adalah malaikat yang memberontak terhadap Allah. Iblis tidak pernah dapat disejajarkan dengan Allah dalam hal apapun juga. Iblis atau setan merupakan makhluk yang lebih tinggi memang dari manusia, karena dia adalah malaikat yang jatuh, yang memberontak, tetapi dia bukan Allah. Dia memiliki kuasa yang lebih besar dari makhluk-makhluk di bumi ini, tapi kuasanya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kuasa Allah. Menurut Ayub pasal 1 ayat 10-12, dan juga Ayub pasal 2 sampai ayat pasal 2 ayat 4-5, di situ jelas sekali dijelaskan oleh penulis kitab Ayub bahwa Allah tidak dapat dibandingkan dengan kuasa iblis, ya. Dan ayat-ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang luar biasa
dan juga sekaligus menunjukkan keterbatasan iblis. Oleh sebab itu, orang percaya tidak perlu takut kepada iblis, karena kuasa Kristus, Allah yang kita percaya dalam Kristus, lebih hebat, lebih besar, lebih kuat dari kuasa iblis. Dalam teks ini juga yang kita sudah baca tadi menjelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu juga menjaga dan melindungi manusia ciptaannya sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan otoritasnya. Iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 jelas mengatakan itu. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan mau menelan mangsanya. Tetapi Allah menempatkan pagar pelindung di sekitar umatnya untuk melindungi mereka dari serangan iblis. Dan iblis sangat tahu hal ini. Pagar pelindung itu menurut Zakaria 2 ayat 5 itu bagaikan tembok berapi. Tembok berapi rohani yang mengitari umat Allah yang setia, sehingga iblis tidak bisa melukai mereka. Aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Semua orang yang percaya, yang setia, yang berusaha untuk mengasihi Allah dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, berhak untuk meminta perlindungan, berhak untuk mengharapkan Allah menempatkan tembok perlindungan keliling mereka dan keluarga mereka. Dan ini juga pagar perlindungan atau tembok perlindungan secara rohani atau tembok berapi itu menunjukkan bahwa Allah sangat berkuasa dan maha kuasa melindungi kita dari serangan panah api si jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kemahakuasaan Allah dalam teks ini juga ditunjukkan dengan kalimat perintah yang Allah berikan. Janganlah berikan kepada iblis, janganlah engkau mengulurkan tanganmu. Nah, kalimat perintah dan larangan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada iblis untuk membinasakan harta dan keluarga Ayub. Akan tetapi dia membatasi apa yang dapat dilakukan iblis, karena iblis tidak diberikan kuasa untuk membunuh Ayub. Iblis menggunakan cuaca yang ganas dan gerombolan orang yang kejam untuk melawan Ayub. Tetapi iblis untuk selamanya tetap berada di bawah kuasa dan aturan Tuhan. Kekuasaan iblis terbatas. Kekuasaannya bersifat permisif. Gambaran yang selalu diberikan adalah dia seperti seekor binatang buas yang terikat dengan rantai. Tetap terbatas. Dia dapat mengganggu, dia dapat menggoda, dia dapat mencobai manusia. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus dan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, roh yang ada dalam diri orang itu lebih besar dari kuasa iblis, sehingga dia mampu menolak cobaan tersebut, sehingga dia mampu melawan segala tipu daya iblis. Beberapa bulan yang baru lalu kami baru melayani seorang gadis yang terikat dengan kuasa iblis. Ada 7 roh setan yang diusir dari dalam diri anak tersebut. Pada mulanya iblis menakut-nakuti kami dan mengatakan, pasukan kami banyak, kalian pasti kalah. Tetapi kami yakin kuasa Tuhan dan roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari kuasa iblis. Kami katakan, kami tidak takut. Dan pada akhirnya memang ternyata benar. Ketika roh yang terakhir, roh yang ketujuh yang menguasai anak ini tidak mau meninggalkan anak ini, dia katakan, tapi kami terus menentang dia dan mengatakan nasibmu akan berakhir dalam api dan belerang. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa dan iblis itu mengatakan, kalian curang, rupanya kalian lebih banyak, dan rumah anak ini sudah dipagari oleh pasukan malaikat Tuhan. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Allah Maha Kuasa dan Dia akan memagari, membuat tembok sekeliling kita, tembok berapi rohani yang akan memagari kita dari kuasa-kuasa apapun, termasuk kuasa iblis yang ingin menyerang kita, menghancurkan kita dan menyakiti kita. Tapi ingat, Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Alasan yang kedua,
Mengapa saya mengatakan bahwa Allah masih memegang kendali dalam hidup manusia, memegang kendali dalam hidup orang percaya, sekalipun dia harus melewati masa-masa sulit? Alasan yang kedua adalah bahwa Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dunia terus berubah, generasi manusia terus berganti, terus berubah. Dan yang membuat perubahan itu adalah Allah sendiri. Tetapi Allah yang membuat perubahan itu tidak pernah berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan itu Ayub 23 ayat 13-14 mengatakan hal itu. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Hikmat Allah tidak pernah berubah. Kasih-Nya juga tidak pernah berubah. Kehendaknya juga tidak pernah berubah. Firman-Nya pun tidak pernah berubah. Firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab adalah ya dan amin bagi setiap generasi, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kendali Allah dalam hidup Ayub berlaku juga kendali Allah dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan Hari Reformasi, ingat semboyan Reformasi, Back to the Bible, Sola Scriptura, dan lain-lain. Karena apa? Alkitab adalah firman Allah yang masih tetap relevan bagi kita sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selain Allah Maha Kuasa, Allah tidak berubah. Ada alasan yang ketiga mengapa saya mengatakan bahwa Allah masih memegang kendali dalam hidup manusia, kendali dalam hidup orang percaya, sekalipun keadaan tidak menyenangkan, adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia tahu keadaan Ayub sebagai manusia, keadaan jasmaninya, keadaan fisiknya, keadaan psikisnya, keadaan rohaninya, dan kekuatan rohaninya untuk menanggung segala sesuatu. Pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 3. Sehingga ketika dia izinkan penderitaan terjadi dalam diri Ayub, juga ketika dia mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya, dia tahu bahwa kita mampu menanggungnya. Dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia juga tahu apa yang akan dikerjakan bagi anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan melalui situasi-situasi sulit. Dan dia tidak pernah mengizinkan penderitaan untuk membuat orang gagal. Tetapi ada tujuan-tujuan yang dia kerjakan dalam diri orang-orang tersebut, orang-orang yang takut Tuhan, ketika dia mengizinkan mereka mengalami penderitaan. Tetapi kemahatauan itu, Allah itu juga membuat dia tahu tentang iblis. Dia tahu tentang pekerjaannya. Dia tahu tentang pekerjaan iblis dan nasib iblis pada masa yang akan datang. Bahwa pada akhirnya, walaupun iblis untuk sementara dibebaskan untuk menggoda, mencobai, menguji manusia, tetapi pada waktunya dia akan dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Dan ayat itu Bapak Ibu bisa mengeceknya dalam Wahyu pasal 20 ayat 9-10. Ketika dalam peperangan rohani membebaskan seseorang dari kuasa iblis, kami selalu memakai ayat Wahyu pasal 20 ayat 9-10. Dan ketika iblis kalau kita mengcounter iblis dengan ayat ini bahwa nasibmu akan dilemparkan dalam lautan api dan belerang, dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa dan tidak ada pilihan lain selain keluar dari orang-orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih, Allah Maha Tahu. Dan dalam kemahatauan Allah itu, Allah mengizinkan penderitaan dialami oleh orang percaya, orang-orang yang sungguh hidup takut Tuhan, dengan tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan yang mulia untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Dan kalau kita membaca kitab Ayub sampai selesai, ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi Ayub melalui penderitaan yang dia izinkan. Paling tidak ada 4, kalau saya catat di sini. Ada ujian iman, dan Ayub katakan dalam Ayub 23 ayat 10-11, Tuhan sangat tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku akan muncul seperti emas. Artinya tujuan itu bukan menjatuhkan, tetapi justru membuat dia semakin kuat. Dia semakin lebih tekun, dia semakin lebih sabar, dia semakin lebih mulia.
Ayub tidak tahu percakapan antara Allah dan iblis di hadapan takhta Allah. Tetapi ketika dia menderita, dia tidak lari dari Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan dalam keadaannya. Tatkala kesusahan melanda hidup Ayub, dia diperhadapkan dengan pilihan. Apakah dia mempercayai Allah atau berpaling dari Allah? Nah, jika dalam menanggung setiap penderitaan hidup kita juga selalu dihadapkan dengan pilihan, kita mempercayai Allah atau berpaling dari Allah. Jika dalam menanggung setiap penderitaan kita mau mempercayai Allah yang tidak tergoyahkan, maka kita akan menggagalkan usaha setan untuk menghancurkan kita, dan hidup kita akan memuliakan Allah. Tujuan yang lain yang dalam kemahatauan Allah izinkan Ayub alami penderitaan, karena Allah ingin mengajar Ayub untuk belajar rendah hati, belajar mengandalkan Tuhan, belajar mengatakan bahwa apa yang saya punya ini bukan dari diri saya sendiri, tapi karena Allah. Kekayaan, kemakmuran dapat membuat manusia menjadi sombong dan akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Menganggap semua yang dia peroleh karena kekuatannya, karena kehebatannya. Tetapi penderitaan membuat kita menjadi seimbang dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, alasan yang lain atau tujuan yang lain dalam kemahatauan Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, supaya Ayub belajar mengenal Allah dan kehendaknya secara benar. Ayub 19, Ayub 42 kita baca itu. Iblis atau setan itu artinya pembohong dan pendakwa. Dalam dunia peradilan dia menjadi pendakwa. Dan iblis menanggapi pernyataan Allah bahwa Ayub itu seorang yang saleh dengan mempersoalkan motivasi Ayub mempercayai Allah. Dia mengatakan bahwa kasih Ayub kepada Allah sebenarnya bersifat mementingkan diri sendiri. Ini dakwaan iblis kepada Ayub di hadapan Tuhan, dan bahwa ia menyembah Allah hanya karena menguntungkan dirinya. Dalam perkataan iblis tersirat bahwa kasih Ayub kepada Allah itu tidak ikhlas. Iblis mendakwa Ayub itu munafik. Jikalau Allah berhenti memberikan perlindungan, kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayub, iblis yakin bahwa Ayub akan mengutuki Allah. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Ayub tidak seperti apa yang iblis pikirkan. Dalam pasal 2 ayat 10, pasal 42 ayat 1-6 dikatakan bahwa penderitaan Ayub justru memperlihatkan iman Ayub yang sesungguhnya, iman Ayub yang benar. Dan penderitaan itu justru membuat Ayub lebih mengenal Allah secara benar. Dia katakan, dulu saya mengenal Allah dari apa kata orang, tetapi ketika penderitaan itu ada dan dia alami, saya sungguh-sungguh mengenal Allah melalui penderitaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir dari tujuan Allah memberikan penderitaan kepada Ayub, Ayub memiliki satu pemahaman yang benar tentang Allah, bahwa dia tahu penebusnya, muhalisnya itu hidup. Dalam pasal 19 ayat 25 katakan, dalam kacamata iman Ayub mengatakan, ku tahu penebusku itu hidup, muhalisku itu hidup, dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Apa yang dikatakan Ayub dalam pasal 19 ayat 25 ini mungkin tidak dia pahami seutuhnya. Tetapi kalimatnya ini justru menjadi kalimat nubuatan tentang Mesias yang akan mati, tetapi akan bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Mesias atau penebus itu mengalahkan dosa, maut, dan kuasa iblis. Iblis sudah ditaklukkan oleh Mesias atau Kristus, sehingga yang mengendalikan hidup manusia adalah Allah yang kita percayai di dalam dan melalui Kristus Sang Mesias, bukan iblis. Dan tujuan yang terakhir, ketika Ayub dalam kemahatauan Allah, Ayub diizinkan mengalami penderitaan, supaya Ayub akhirnya mengalami dan menikmati berkat-berkat Allah.
Ayub 42 ayat 7 sampai 17 dikatakan, setelah mengalami penderitaan yang lama yang sangat-sangat berat, akhirnya Allah memulihkan Ayub. Dia mengalami pemulihan secara jasmani, secara fisik, dia kembali sehat, harta diberikan, anak-anak diberikan lagi, dan dia masih mengalami umur panjang dan menikmati semua berkat Tuhan, baik secara fisik, secara jasmani, secara psikis, dan pastinya juga secara rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu sedang alami sekarang. Kesusahan, penderitaan, kesulitan, tekanan hidup, dan pekerjaan yang sangat berat, sakit penyakit. Sampai Bapak Ibu akhirnya mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan kehadiran Allah, mempertanyakan kemahakuasaan Allah, mempertanyakan kasih Allah dan kebaikan Allah. Nah, firman Tuhan hari ini menjawab bahwa Allah yang kita percayai dalam Kristus Yesus sangat tahu keadaan kita. Dia mampu menyelesaikan persoalan kita, dan dialah yang memegang kendali hidup kita. Dia ada bersama kita dalam situasi apapun. Oleh sebab itu bersabarlah sampai dia menjawab doa dan keluhan kita. Karena tidak ada satupun keadaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, dari kasih Yesus Kristus. Yang pasti adalah hati Allah sungguh-sungguh remuk ketika umatnya mengalami penderitaan yang dalam. Karena kita sangat berharga di matanya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Dia ada di sana, dia ada di sini, di tempat kita disiksa karena fitnahan yang keji. Dia ada di sini, dia ada di sana, di rumah sakit ketika kita sakit tanpa harapan hidup. Dia ada di rumah kita yang terbakar atau hanyut atau yang tinggal puing-puing. Dia juga ada di hati kita yang sepi karena kehilangan sesuatu atau karena kehilangan seseorang yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita dapat memahami Allah dalam keadaan seperti ini? Tidak lain, kita harus berpegang dan percayakan sifat-sifatnya yang maha kuasa, yang tidak berubah dan yang maha tahu. Bahkan ketika dia tidak dapat dipahami sekalipun oleh otak kita yang sangat terbatas. Tetapi sebagai seorang beriman, kita perlu mempercayai dia bahwa ada waktunya Allah. Bahkan ketika segala sesuatunya terlihat sepertinya begitu terlambat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih, masalah bisa silih berganti, tapi Allah yang kita percaya tidak pernah mengingkari firman dan janjinya sendiri. Pada waktu dan caranya lah dia pasti menunjukkan kasih dan keadilannya, kuasanya bagi orang yang terus berharap kepadanya. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepadanya dan let's God to be God. Dan jika Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada saudara, tolonglah saudaramu yang lain yang bisa jadi sedang mengalami hal yang sama, sehingga Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikan firman itu dalam hati kami, supaya melalui firman-Mu yang disampaikan lagi pada hari ini, kami tetap bisa mempercayai Allah dalam segala situasi, baik saat kami senang maupun dalam keadaan susah. Dan kami terus belajar percaya bahwa Allah ialah yang mengendalikan hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dina Sudarmanto Latumahina. Bahkan doa saya kita semua diberkati lewat seluruh rangkaian ibadah melalui pujian dan penyembahan hari ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Pertama-tama tentunya kami atas nama seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaat NLCC Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Dina Sudarmanto Latumahina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa kami Tuhan memberkati Ibu dan semua keluarga, bahkan Tuhan memberkati pelayanan Ibu di Batu Malang, sehingga melalui pelayanan Ibu banyak orang yang bisa dibawa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada ucapan ulang tahun yang ulang tahun di minggu ini Bapak Ibu. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Pak Alex Pankerego yang ulang tahun tanggal 27 Oktober. Selamat ulang tahun Pak Alex. Dan tanggal 29 Oktober berulang tahun Elvira Tanamal. Selamat ulang tahun Elvira.
Tuhan berkati Elvira selalu, kiranya bertambah usia, makin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow